Ya. Sungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, ya. Agama Islam adalah Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu adalah satu-satunya. Allah menegaskan bahwa sebutan muslimin, orang-orang Islam, ya, bukan sebutan baru bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh pengikut para nabi dan rasul disebut muslimin, ya. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya adalah semuanya muslim, ya, orang-orang Islam. Itu dulu, ya. Tapi zaman sekarang pengikutnya Nabi Isa sekarang malah bukan muslim, ya. Karena Nabi Muhammad SAW terlahir bukan di sukunya, bukan di baninya. Makanya orang Yahudi, orang kafir, Kristen, Nasrani itu tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur telah disebutkan bahwa akan muncul Nabi Muhammad SAW. Disebutkan ciri-cirinya, disebutkan, ya, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Contoh, ya, para pendeta Nasrani dari Habasyah dulu ada 70 orang yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk bertemu Rasulullah SAW. Ya, saat dibacakan Al-Quran, maka mereka beriman dan menyadari bahwa sebelumnya berarti agama mereka adalah agama Islam, ya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran. Dulu ada, ya, berarti, ya, pendeta Nasrani dari Habasyah sekitar 20 orang datang bertemu Rasulullah SAW. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat-ayat Al-Quran, maka raja tersebut yang dari Habasyah tersebut masuk Islam karena sama apa yang di dalam kitabnya dengan kitab Al-Quran, ya, di dalam Islam. Dan dalam agama Islam ini semuanya telah diatur di dalam Islam, ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya telah diatur di dalam Islam, ya. Lalu kita memakai sandal pun ada aturannya, ya. Ya, ini pun Bismillah di tangan, kaki, ya. Kaki kanan terlebih dahulu. Misal pakai sepatu harus duduk, kalau sandal kan berdiri nggak apa-apa, ya. Dan hal sepele yang lainnya, minum pun diatur oleh Islam. Tinggal minum, ya, diatur harus duduk, pakai tangan kanan, misalnya. Atau kita masuk kamar mandi, ya, kita beragama Islam. Suatu nikmat yang harus kita syukuri, bahwa ketika kita lahir, kemudian orang tua kita itu beragama Islam, ya. Kita bersyukur, ya. Iya. Semua bayi yang lahir di dunia ini beragama Islam, ya. Fitrahnya Islam. Yang membuat mereka bayi-bayi itu masuk ke Nasrani, Kristen, ke Yahudi, ke Najasyi yang menyembah api atau yang lainnya, itu tergantung orang tuanya. Makanya kita bersyukur dari kecil kita beragama Islam. Atau mungkin ada yang mu'alaf, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, ya. Karena hidayah itu hanya Allah yang memberi. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa mengingatkan kepada orang-orang sekitar kita, misal melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Kita hanya mengingatkan. Kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang tersebut. Yang bisa memberi hidayah kepada orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun kita menasihati, mau bagaimanapun kita cara menegurnya, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka orang tersebut tidak akan mendapat hidayah. Karena
Islam ini adalah risalah, kesatuan risalah, misi sampai dengan risalah yang dibawa oleh penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat melihat Allah secara langsung. Dulu ketika Nabi Musa alaihi salam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa, "Wahai Musa, lihatlah gunung itu. Apakah kamu mampu melihat saya?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala memancarkan sedikit cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ke gunung itu. Kemudian Musa melihat gunung itu dan lihat pantulan cahaya, sedikit cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam langsung terpingsan, tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Saking besar Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Nabi Musa bertobat, tidak ingin melihat lagi Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau sudah wafat, ya, Islam ini sangat lengkap ya. Islam ini diibaratkan sebuah bangunan ya. Ada pondasi ya, ada tiang, ada tembok ya, ada atap ya. Ya. Kita perkenalan dulu ini pondasi Islam itu apa aja? Ya. Kesempatan oke. Pondasi atau asas. Asas bangunan Islam adalah asas yang paling kokoh. Akidah yang terangkum dalam syahadatain, rukun Islam pertama, ya. Rukun Islam pertama dan 6 rukun iman. Jadi kalau misalnya kita membangun bangunan, pasti kan ada pondasinya kayak Pak ya. Jadi kita membangun bangunan mesti ada pondasinya. Tergantung bangunan itu seperti apa. Kalau misal bangunan itu bambu, kita butuh pondasi enggak? Ya paling tanah ya, ditanemin dong ya bambunya ya. Kalau kita bangun rumah misal pondasi itu butuh setengah meter mungkin udah bisa ya. Jadi kalau kita membangun gedung misal, gedung yang tinggi, pencakar langit mungkin ya, maka kita harus butuh pondasi yang lebih dalam lagi ya. Berpuluh-puluh meter mungkin ya, atau beratus meter kalau misal bagi membuat pondasi pencakar langit. Nah kalau kita ingin membangun Islam yang secara utuh, secara kafah ya, maka kita harus membutuhkan pondasi yang lebih dalam lagi, lebih kokoh lagi, agar bangunan kita itu tidak runtuh, agar Islam kita itu kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah goncang. Kita mengenal rukun Islam ya. Apa sih itu Islam? Ya. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dan dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah itu Islam ya. Yang pertama ada makna tauhid. Kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Apa sih makna kalimat la ilaha illallah? Ya. Makna kalimat la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah. Artinya apa itu? Tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ada yang kurang sedikit di sini. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, akan tetapi tambahkan la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda apa sama ini? Tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
Sama atau beda? Beda. Beda ya? Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain juga bisa disembah, ya, selain Allah. Ya, kalau tidak ada berhak. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti kalau yang lainnya itu nggak berhak disembah, nggak berhak, berarti percuma menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu makna la ilaha illallah. Kemudian syarat-syarat kalimat la ilaha illallah itu apa? Syarat-syaratnya. Yang pertama itu adalah al-ilm, mengetahui. Kita tahu la ilaha illallah. Kita sudah tahu tadi ya maknanya ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ya. Kemudian kita yakin, al-yakin, kita yakin bahwa memang tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Yang lain itu batin. Ya. Karena Tuhan itu adalah Allah, ya, cuma Allah ya, tidak ada yang lainnya. Kemudian al-qabul, menerima secara mutlak, menerima secara bersih. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan dengan hati yang ikhlas dan lainnya. Kemudian as-shadiq. As-shadiq itu apa? Jujur. Kita jujur bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Ya, jujur ya. Jika ditanya Tuhan siapa? Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas. Ikhlas kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, dalam puasa kita, zakat, haji atau yang lainnya, infak ya. Kita harus ikhlas ya. Ikhlas. Karena kita adalah hamba. Hanya seorang hamba, hanya hamba saja ya. Walaupun presiden mungkin atau menteri-menteri yang lainnya berjabatan tinggi itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian al-mahabbah, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita ya. Kita harus cinta. Jadi yang pertama ilmu, mengetahui, kemudian meyakini, kemudian menerima secara mutlak, kemudian tunduk dan patuh, kemudian jujur, ikhlas dan cinta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya lanjut sedikit ya. Makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb ya. Yakini yang kuat bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan ya. Tuhan segala sesuatu dan rajanya. Dialah Allah ya, yang Maha Pencipta, yang Maha memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kuat ya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, segala sesuatu dari rajanya. Maliki yaumiddin. Kenapa Maliki? Padahal aslinya raja dalam bahasa Arab itu adalah Malik, tapi Maliki itu adalah raja di atas raja-raja. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Kita pun hanya tunduk kepadanya. Kita hanya tunduk ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merencanakan, mungkin kita besok nanti mau ini mau itu dan lain sebagainya, tetapi Allah tidak mengizinkan hal tersebut, ya makanya nggak jadi, ya nggak jadi ya. Semua itu ada izinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Misal kita naudzubillah ya waliyadzubillah niat besok mau berbuat maksiat ya. Kemudian kadang Allah mengizinkan ya. Tetapi Allah tidak meridhoi ya. Makanya kita berniat untuk besok atau nanti ya, misalnya kita berniat yang baik dan kita berdoa semoga Allah meridhoi perbuatanku nanti ya Allah. Ya Allah, izinkanlah aku dan ridhoilah aku ingin berbuat ini ya Allah. Seperti itu ya. Kemudian keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat kesempurnaan, lagi dibersihkan dengan segala kekurangan dan cacat ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sempurna ya, tidak ada cacat karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung 3 macam tauhid ya. Karena makna iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti tentang keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ya. Rububiyah ya. Rububiyah itu apa sih? Ya. Rububiyah itu apa? Ya. Dikenal juga dengan tauhid af'aliyah ya. Yakni mengesahkan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah, seperti menciptakan, mengatur, dan memiliki alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardh. Rabb, Allah yang menguasai langit dan bumi ya. Itu adalah rububiyah, itu tauhid rububiyah ya, mengesahkan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah ya. Mengesahkan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta ya. Kemudian tadi apa? Rububiyah, uluhiyah ya. Uluhiyah itu apa? Apa itu uluhiyah? Dikenal juga dengan tauhid af'alil ibad ya. yakni mengesahkan perbuatan-perbuatan hamba yang khusus bagi Allah. Perbuatan hamba tersebut adalah ibadah. Karena itulah tauhid ini dikenal dengan tauhid ibadah ya, uluhiyah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah Dia Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sholat ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita harus teguh ya, berteguh hatilah. Ya, itu di dalam surat Maryam ayat ke-65. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu asma wa sifat. Asma wa sifat itu apa? Yakni mengimani segala nama dan sifat Allah ya, mengimani yaitu asmaul husna Allah. Gimana? Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ya, kemudian dan seterusnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula oleh Rasulnya ya, tanpa tahrif, tanpa merubah, tanpa tasbih ya. Tanpa tasbih itu menyerupakannya dengan makhluk ya, tanpa taktil, meniadakannya ya. Jadi tanpa merubah, tanpa merupakannya dengan makhluk, dan tanpa meniadakannya ya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha besar ya. Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan sehari-hari kita. Walaupun tidak ada makhluk satupun yang tidak melihat kita berbuat kemaksiatan atau berbuat kebaikan ya, melainkan Allah melihat perbuatan seorang hamba tersebut. Mau kita dalam kamar yang aman seperti apapun, Allah mengetahui, Allah melihatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahui apa yang kita butuhkannya, bukan apa yang kita inginkan. Kita misal ingin seperti ini, kemudian Allah kabulkan seperti itu. Allah lebih tahu bahwa itu adalah yang dibutuhkan hamba tersebut. Bukannya malah kita malah mencela Allah. Ya Allah, kok pengen ini kok dikasih itu. Ya Allah, pengen itu kok malah dikasih itu. Nah, ini ya perlu diluruskan bahwa Allah itu mengasih kepada hambanya itu
apa yang dibutuhkan hambanya, bukan apa yang diinginkan hambanya. Ya, seperti itu ya. Jadi Allah Maha mengetahui kita berdoa apa ya. Kita mau berdoa dalam bahasa Jawa pun mungkin, bahasa Jawa atau bahasa manapun ya. Allah bukan orang ya. Allah adalah Tuhan ya. Tidak beranak apalagi diperanakan. Allah itu ahad, satu, esa ya. Tauhid rububiyah tadi ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itulah satu, berdiri sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita misal mau berdoa, Allah itu bukan orang ya, apalagi orang Arab ya. Kita berdoa bukan apa? Tidak harus dengan berbahasa Arab. Kita bisa berdoa dengan bahasa Jawa, mungkin bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia atau bahasa Kerama mungkin ya. Allah Maha mengetahui apa yang ditanya. Allah itu Tuhan, ya. Allah tahu bahasa kita, ya. Karena Allah yang menciptakan kita, yang membuat kita beraneka ragam ya. Istilahnya Allah tahu ya. Mau apapun kita berdoa apa, misalnya Allah ini kita dengan bahasa Indonesia, Allah selalu mengatakan ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tapi kalau kita sholat ya, kita harus menggunakan bahasa Arab ya. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu orang Arab ya. Kita harus belajar Arab ya. Karena agama Islam diturunkan di negara Arab ya. Bukan berarti kita harus ikut semuanya ya. Tapi kita tahu bahasa Arab ya. Bisa tahu karena pada pokoknya Islam memang bahasa Arab ya, turunkan di Arab. Kalau turunkan di Indonesia mungkin bahasa Indonesia ya. Yang turunkan Arab, maka kalau kita sholat dengan bahasa Arab. Kalau kita haji ya di sana ya, di Arab ya, di Makkah ya. Ya. Jadi tadi yang pertama yaitu rububiyah ya, mengesahkan Allah bahwa Allah itu adalah satu. Kemudian uluhiyah adalah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan perbuatan hamba yang khusus bagi Allah. Kemudian asma wa sifat, kita yakin mengimani segala nama dan sifat Allah, yakin bahwa Allah adalah Maha Pengasih, yakin bahwa Allah Maha Penyayang, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar dan lain sebagainya. Yakin ya. Karena kalau kita yakin maka Allah gimana ya? Kalau kita sering berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu sesuai prasangka namanya. Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah respon. Jadi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah aku, maka aku Allah akan mengingatmu ya. Washkuruni wa la takfurun. Dan syukurilah apa yang diberi olehku oleh Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian kufur ya. Jadi kalau kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala maka bersyukurlah. Ayin syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kita ya. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita kufur maka azab Allah sangatlah pedih ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.